Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابة الغر الميامين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا زدنا علما يا الله وارزقنا فهما وافتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. أما بعد, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan karunia-Nya yang diberikan kepada kita yang begitu banyak jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya karena begitu banyak jumlahnya. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Semua yang kita rasakan, kita nikmati adalah nikmat yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmatul Islam, nikmatul iman, wa kafa bihi ma min ni'mah. Nikmat panjang umur, sehat wal afiat, nikmat diberi taufik untuk taat, dan nikmat digolongkan menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan masih banyak nikmat yang lainnya. InsyaAllah kita diberi taufik, hidayah, inayah, sehingga kita menjadi orang yang pandai untuk mensyukuri nikmat, agar Allah langgengkan nikmat-nikmat ini, bahkan Allah tambah, dan insyaAllah Allah sambung sampai kita merasakan nikmat surganya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa senantiasa terus kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiur Rahmah, Nabi yang begitu amat sangat peduli terhadap umatnya, Nabi yang senantiasa kita harapkan perhatiannya baik di dunia maupun di akhirat. InsyaAllah kita tergolong menjadi umatnya yang beruntung, yang mendapatkan kedudukan yang dekat di sisinya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kepada para habaib, para muallimin, para guru, para orang tua, para hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' As-Sa'adah yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus kepada pimpinan dari Yayasan As-Sa'adah, yaitu Al-Mukarram Al-Muhtaram Ad-Da'i Ilallah Al-Ustadz Al-Habib Ali bin Idrus bin Hashim Al-Attas, matta'ana Allah bituli hayatih. Kita doakan guru kita, semoga Allah panjang umurnya, sehatkan badannya, luaskan rezekinya, gampangkan segala urusannya, serta meluluskan segala hajat dunia maupun akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Itu juga para habaib, para ulama, para guru yang hadir di tengah-tengah kita doakan pula semoga Allah panjangkan umur mereka, sehatkan badan mereka, luaskan rezeki mereka, gampangkan segala urusannya, serta meluluskan segala hajat dunia maupun akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Juga tak lupa kita doakan kepada guru kita bersama Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad yang sedang bepergian dalam menghadiri acara hauliyat, acara mawalid di negeri tetangga. Kita doakan semoga senantiasa Allah berikan kesehatan kepadanya, Allah liputi dengan keselamatan selalu sehingga bisa hadir kembali membimbing kita dalam pengajiannya. Amin ya rabbal alamin. Saya diminta jadi ditelepon oleh Al-Ustadz Al-Habib Alwi bin Mustafa Al-Idrus ya, untuk bisa hadir di sini mewakili Al-Habib Ali. Katanya Habib Ali memang lagi kebetulan nyari ganti untuk Habib Ahmad sementara ya, diminta Habib Alwi juga kebetulan lagi ada acara di Cibitung. Beliau menghubungi saya, kebetulan saya setiap hari Rabu sore saya ngajar di Darul Mustafa di sini di seberang, di Ranco. Jadi kita tinggal lompat doang ke sini. Nah, kebetulan asar Bubai dan Maghrib selesai, jadi saya ke sini. Mungkin sebagian tidak asing dengan saya juga masuk tertib sebahagian dari para khutbah di Jum'ah di Masjid Jami' As-Sa'adah yang penuh dengan keberkahan ini. Al-Muhim,
Saya karena pertemuan saya sifatnya menggantikan dan saya perlu ambil satu tema yang bisa kita langsung selesaikan. Tema yang amat sangat penting, yang pastinya menyentuh sendi-sendi kehidupan kita, yang harus kita benar-benar pahami dan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, dan kebetulan juga berkaitan dengan semua pengajian-pengajian keislaman yang kita jumpai di setiap majelis, masjid, dan tempat-tempat keislaman lainnya, lembaga-lembaga keislaman. Jadi permasalahan, kita berangkat dari permasalahan yang kita hadapi selama ini, terutama umat Islam hadapi, adalah banyak di antara kita yang mereka ini beragama Islam tapi mereka tidak sadar bahwa mereka beragama Islam. Ya, banyak di antara kita mewarisi agama ini sebatas mewarisi, mengamalkannya, menjalankannya, tapi tidak disertai dengan kesadaran penuh tentang apa sebenarnya fungsi dari agama itu sendiri dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Nah, ini yang menjadi permasalahan, sehingga banyak di antara kita yang sholat tapi sholatnya tidak membuahkan efek positif dalam kehidupannya, sedangkan Allah sendiri subhanahu wa ta'ala ya menerangkan di dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu ya dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Tapi ironisnya kita menjumpai mungkin banyak di antara kita yang mengaku beragama tapi sama sekali nilai-nilai keberagamaan tidak tercermin dalam kehidupannya. Ya, bahkan banyak di antara mereka yang melakukan suatu maksiat, ya perbuatan-perbuatan yang nggak layak sebenarnya dilakukan oleh seorang yang beriman siapapun. Nah, ini perlu difahami, ya, dan perlu diketahui. Saya ingin mengangkat satu hadis, yaitu hadis Jibril. Dari sini kita bisa mengetahui sebenarnya agama Islam itu, peta agama Islam itu apa, dan apa sih sebenarnya fungsi-fungsinya masing-masing untuk kita hayati dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu nanti antum bisa rasakan. Sebagian di antaranya misalkan Al-Habib Ahmad bin Muhammad bawa kitab An-Nasaih Ad-Diniyah tentang tasawuf dan Asyaraful Ummah Muhammadiyah, bagaimana hubungan kita dengan Rasulullah SAW, ya, hubungan kita dengan Allah, ya, mempelajari akidah, sebagian mempelajari fikih. Itu nanti semua akan kita bisa pahami insyaallah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan bermanfaat insyaallah. Jadi Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Jadi pernah Rasulullah SAW suatu saat berkumpul dengan para sahabatnya, nggak jauh lah ibaratnya seperti perkumpulan kita ini. Tiba-tiba ittala alaihi rajulun, tiba-tiba mendadak ada seseorang, kalimatnya seseorang rajulun, nggak dikenal, tapi menariknya ini orang nggak dikenal, cuman punya ciri-ciri orang-orang semestinya dikenal. Buktinya apa? Dia punya baju bersih putih, syadidu bayadus siyab, syadidu sawadis sya'ar, la yura alaihi atharus safar. Dia punya baju putih bersih, rambutnya nggak berdebu. Artinya seakan-akan kayak orang tetangga rumah baru mandi, baru nyampe ke rumah, ke masjid, ya enggak? Semestinya kita kenal. Kalau orang yang nggak kenal, biasanya itu orang yang baru datang dari perjalanan jauh. Nah, biasanya zaman dulu musafir tuh bajunya kumal, rambutnya berdebu, benar nggak? Nah, ini seseorang yang nggak kita kenal datang, tapi ciri-cirinya bersih, seakan-akan orang yang ada di sekitar kita. Nah, tahu tiba-tiba datang menghampiri baginda Rasulullah SAW, ya, berupa seperti orang penuntut ilmu, mendekati Nabi Muhammad SAW, asnada rukbatayhi ala rukbatayhi, ditempel kedua dengkulnya kedua dengkul Nabi, wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, kedua tangannya ditaruh di pahanya baginda Rasulullah dan bertanya. Dia bertanya begini, ya Muhammad, wahai Rasulullah SAW, sallu ala nabiyyikum Muhammad,
Akhbirni mal Islam, anil Islam. Berikan berita, keterangan kepada saya, apa sih itu Islam? Ya, dijawab, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa an tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah kalau sekiranya Anda ini bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Kemudian Anda mendirikan sholat, menunaikan zakat, ya, berpuasa dan menunaikan ibadah haji apabila Anda mampu. Anda lakukan hal ini, inilah makna Islam. Pelakunya berarti muslim. Terus ini orang yang nanya, biasanya yang nanya berterima kasih dan ya paling enggak dia menunjukkan kebarutahuannya. Oh begitu. Tapi ini orang yang nanya ternyata membenarkan apa jawaban Nabi Muhammad. Sadaqta. Dijawab sadaqta. Sayyidina Umar yang sebagai perawi hadisnya bingung. Ajibna, ya, yas'aluhu wa yusaddiqu. Nanya tapi membenarkan. Seakan-akan dia yang guru, kayak lagi ngetes begitu. Tiba-tiba Nabi orang ini melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Akhbirni 'anil iman. Tanyakan tentang iman. Ada Islam, ada iman. Iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, ya, wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada para rasulnya, iman kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan, iman kepada hari kemudian, dan iman kepada takdir Allah baik dan buruknya. Kemudian bertanya tentang ihsan. Dijawab, dibenarkan lagi. Ihsan, apa itu ihsan? Ya, anta abudullah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Kalau sekiranya Anda melakukan amal-amal ibadah merasa seakan-akan Anda seperti melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi atau paling tidak kalau Anda tak mampu untuk merasakan hal ini, rasakanlah Anda dalam beribadah seakan-akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Anda melakukan ini berarti Anda telah melakukan perkara ihsan. Habis itu ada pertanyaan keempat, pertanyaan tentang hari kiamat. Kita stop dulu sampai di sini. Intinya di akhir hadis ini orang jalan setelah beberapa hari, 3 hari kemudian, nggak ada yang tanya dari kalangan para sahabat kepada Nabi siapakah yang datang. Tiba-tiba Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, tahukah anda siapa yang datang kemarin itu? Terus Sayyidina Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah menjawab, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril yang datang sengaja, ya, tujuannya hendak mengajarkan kalian tentang agama kalian, agama Islam yang kita peluk ini, ya, yang kita warisi. Alhamdulillah, suatu kenikmatan yang luar biasa, yang apabila tidak ada kenikmatan lain kecuali ini niscaya sudah cukup. Karena nikmat Islam ini ibarat tiket masuk surga. Jagain tuh tiket, jangan sampai robek. Insya Allah kita diwafatkan dalam husnul khatimah, ya, setelah umur panjang penuh manfaat. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebenarnya intinya agama, ya, pertama agama ingin membenahi cara pandang kita, akidah kita, keyakinan kita tentang alam kenyataan ini. Alam kenyataan. Kita melihat langit, kita melihat bumi dari mulai sejak kita lahir, kita melihat manusia yang banyak saling lahir, kita lihat hujan, kita lihat matahari terbit dari kanan dan kiri. Fenomena ini menuntut kita untuk menilai, memiliki pandangan. Sebenarnya kenyataan ini hakikatnya seperti apa sih? Sebagaimana adanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala melalui agama ingin mendidik kita, mengajarkan kita agar kita memiliki keyakinan tentang kenyataan sebagaimana adanya. Arti sebagaimana adanya, tahu nggak? Maksudnya sebagaimana adanya, bahwa Tuhan adalah satu. Itu kenyataannya. Keyakinan kita harus meyakini sebagaimana adanya. Ya enggak? Bahwa
fenomena alam semesta ini nggak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum akhirnya nanti kita tahu tentang hukum fisika, hukum kimia dan lain sebagainya, kita harus ketahui secara agama bahwa ini semua hukum nggak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kenyataan yang harus kita fahami dan kita terima apa adanya, sesuai kenyataannya. Iya. Nah, ini ilmu yang membahas tentang ini adalah ilmu akidah, ilmu tentang keimanan. Jadi ada hal yang sifatnya kita harus ketahui sebagaimana adanya. Ada hal yang harus kita kerjakan sebagaimana seharusnya. Nah, pola pikir, cara pandang, akidah akan menentukan pola tindak. Ada satu kaidah, pola pikir menentukan pola tindak. Begitu kan? Orang yang pendidikannya katanya tinggi, mahasiswa, tentu memiliki sikap yang harus berbeda dibanding anak TK misalkan, yang cara pandangnya sederhana, sikapnya harus beda orang yang berpikir lebih tinggi. Benar nggak? Nah, keimanan yang sejati akan membuahkan tindakan yang soleh, akan menimbulkan konsekuensi dari keimanan, ya, akan menimbulkan tindakan yang soleh. Makanya sering hadits Nabi kita sering dengerin, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa fi riwayah falyukrim jarah. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka seyogianya apa? Dia menghormati tamunya, menghormati tetangganya. Konsekuensi dari keimanan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman siapapun di antara kalian selagi tidak senang untuk saudara kita apa yang Anda senangi untuk diri kita. Anda senang apabila Anda dipuji, Anda mesti muji orang, saudara ente. Anda senang, Anda tidak senang dicela, jangan cela orang. Nah, ini bagian dari konsekuensi keimanan. Inilah agama. Ini agama. Agama pertama, cara pandang kita dibenahin sesuai kenyataan. Apa kenyataannya? Kita hidup di dunia sementara. Ada akhirat nanti. Ada hari pembalasan. Pemahaman ini akan menentukan pola tindak kita, sehingga kita tidak bertindak sembarangan, tidak menzalimi orang, karena kita akan dibalas kelak di akhirat. Kira-kira sudah paham sampai sini? Nah, pertama, intinya Islam dalam perihal tindakan yang dibenahin apaan sih setelah keimanan? Nanti kita akan bicara secara rinci sedikit. Pertama disebut apa? Antasyhada an la ilaha illallah. Pertama, kita harus memiliki statement sebagai gambaran dari keyakinan kita bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad SAW adalah utusannya. Ini moto, akidah, asas kehidupan kita. Nah, konsekuensinya apa? Kita harus menjalin hubungan baik kita kepada Allah. Makanya kita diperintahkan untuk sholat. Sholat adalah satu amalan ritual wajib yang mewakili ritual-ritual lain yang serupa, walaupun tidak setingkat ini pentingnya. Jadi sholat sebagai simbol pertama untuk menjalin hubungan baik kita sama Allah. Masih ada apa? Zikir, doa, ya, menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ngaji, dan masih banyak hal lainnya yang merupakan perihal-perihal memperbaiki hubungan kita sama Allah sebagai bentuk konsekuensi keimanan kita. Selagi Anda mengaku bahwa tiada Tuhan selain Allah, artinya Anda harus menjalin hubungan baik kepada Allah SWT dengan cara menegakkan sholat. Benar gak? Nah, ini inti sholat. Jadi sholat ini bukan sebatas dijalanin aja udah sholat. Lah, sholat ini adalah media kita
ya untuk berhubungan kita dengan pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Kita pelajari fikih, kita pelajari itu semua supaya kita sholat kita sesuai dengan yang Allah inginkan untuk kita. Tapi intinya hikmahnya apa? Menjalin hubungan baik kita sama Allah. Benar gak? Artinya syukur, kita mensyukuri nikmat Allah, kita bersabar apabila Allah memberikan kita ujian, menjalin hubungan baik kita sama Allah. Kemudian konsekuensi dari keimanan juga apa? Menjalin hubungan baik kita terhadap sesama. Diperintahkan kita untuk melaksanakan zakat. Zakat adalah kewajiban, dan masih ada banyak hal-hal lagi yang serupa dengan zakat yang sebagai seorang mukmin kita harus laku. Tapi zakat ini ada sebagai simbol utama keislaman kita. Artinya ada kepedulian antar sesama. Iya, menjalin hubungan baik antar sesama. Disebutkan di dalam hadis apa? Tabassumu kali akhika shadaqah. Ente ini senyum sama saudara ente, itu sedekah, bernilai sedekah. Zakat sedekah wajib. Ada sedekah sunnah. Benar gak? Termasuk kita senyum sama saudara kita ini bagian dari sedekah. Nah, artinya apa? Konsekuensi dari keimanan lainnya selain menjalin hubungan baik kita sama Allah, menjalin hubungan kita terhadap sesama. Kita senyum. Ibda'u bis salam, kata Nabi Muhammad SAW. Dahulukan, mulai ente nyapa, ngopen. Tahu ngopen? Ngopen, sehat, baik, hati ngopen. Ada tipikal orang yang nggak bakal nyapa kecuali kalau disapa lebih dulu. Semua orang tahu bahwa balasan kebaikan adalah kebaikan. Tapi yang luar biasa adalah memulai kebaikan sebelum kebaikan itu sampai kepada kita. Makanya Nabi bilang ibda'u bis salam. Ini salah satu agama. Ini salah satu percikan dari arti keimanan. Ente tahu nanti di dalam hadis lain ini saya bicara dalam singkat ini biar antum tahu sebenarnya ini agama ini seperti ini nih. Ngatur kita biar menjadi seseorang yang memiliki iman yang sejati dan berperilaku beramal soleh. Amal soleh, hubungan kita sama Allah baik. Hubungan kita terhadap sesama baik. Disebutkan dalam hadis iman itu memiliki sekitar ada sekian 70 sekian cabang. Paling tingginya adalah kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan paling rendahnya apa? Nyingkirin duri dari jalan itu adalah bagian dari keimanan. Konsekuensi dari keimanan. Ente ngaku beriman, ente ngaku kita ini semua makhluk Allah, kita ini semua sama di mata Allah. Saya nggak senang apabila saya kena duri. Anda juga harusnya tidak senang apabila orang lain kena duri. Makanya dorongan keimanan Anda ya ingin menyingkirkan duri. Ini agama, ini hubungan baik kita bersama. Ini adalah menebarkan manfaat antar sesama. Ini adalah hakikat dari awal mula diwajibkannya hukum zakat dan yang seperti itu. Ada orang zakat tapi di kantor nipu orang. Dia zakat tapi di kesempatan lain ya dia memonopoli, dia melakukan korupsi misalkan, dia menzalimi orang, dia mencuri hak orang. Lah, lalu apa manfaat antum melaksanakan zakat? Nah, ini makanya kita harus beragama tapi kita sadar apa sebenarnya ini agama. Sebenarnya agama ingin membuat kita ini menjadi lebih baik, menjadi hamba yang diinginkan keberadaannya di muka bumi oleh Allah. Ya, paham ya? Jadi agama itu selain kita membenahi pola pikir kita, terus pola tindak kita juga harus sesuai dengan keimanan. Kita jalin hubungan baik kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kita jalin mulai dengan sholat dan diikuti juga dengan yang lain. Benar gak? Kita sholat rajin. Di saat kita di pasar, kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Timbangan kita rubah. Nah, artinya efek sholat kita belum membekas dalam diri kita. Kita nggak tahu sebenarnya apa fungsi sholat itu. Fungsi sholat itu apa? Zikir, agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya setiap keadaan, setiap waktu kita ada sholat, supaya kita nggak lupa. Tujuan azan dikumandangkan tujuan apa? Ngebangunin kita dari tidur. Bangun. Ente udah lupa. Sadar bahwa Anda ini manusia, Anda hamba Allah, Anda punya visi misi di muka bumi ini. Bangun, ayo sholat, jalin hubungan baik kita sama Allah SWT. Seperti itu. Kita jalin hubungan baik kita sama Allah. Kita ingat Allah selalu di setiap keadaan. Kita jalin hubungan kita dengan manusia. Kita mulai dengan zakat, juga kita tebar manfaat di antara sesama. Jalin hubungan baik kita. Tebarkan senyuman, tebarkan salam, kedamaian di antara kita. Kemudian apa? Puasa itu apa? Adalah pelatihan untuk menjalin hubungan baik kita sama diri kita sendiri. Jadi ada orang hubungannya baik sama Allah, hubungannya baik sama sesama, tapi dia lupa sama dirinya. Dia zalim sama dirinya. Dia kalau ditanya, gue rusak buat diri gue, ya, gue nggak pernah ngajak orang untuk rusak. Dia lupa bahwa dirinya bukan milik dirinya, miliknya Allah Subhanahu Wa Taala, titipan. Puasa kita melatih diri kita untuk mengendalikan diri kita, ya enggak? Mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan amarah kita. Ini melatih diri kita menjalin hubungan baik kita dengan diri kita sendiri. Itu dulu adalah bagian dari arti keimanan, konsekuensi keimanan, dan itu bagian dari agama. Dan itu harus disadari. Ada orang puasa, udah belajar fikih puasa, dia puasa, masya Allah, dijalanin puasa di saat dia masuk bulan Ramadan. Selepas bulan Ramadan nggak ada tanda-tanda digabulkan ya puasanya dia. Iya nggak? Salah paham sedikit, emosinya langsung tinggi, marah, mukul orang, bikin permasalahan, nggak terkendali emosinya. Ngelihat makanan lupa makan, padahal udah divonis punya penyakit gula misalkan. Ngelihat gula udah nafsu aja, lo nggak sayang sama diri lo, nggak bisa nahan emosi. Nah ini tujuan kita belajar, ya, akidah. Terus kita puasa, tujuannya begini, biar kita jadi orang yang bisa mengendalikan diri, baik sama diri kita sendiri. Selain hubungan kita baik sama Allah, hubungan baik kita sama sesama, hubungan baik kita terhadap diri kita sendiri. Nah ini arti rukun Islam secara syarah. Nah jadi kita nih, biar kita sadar, kita nih hadir pengajian udah berapa kali sih? Hadir pengajian udah beberapa tempat. Nah kita perlu tahu bagaimana pengajian tersebut bisa membuahkan efek positif untuk diri kita dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus menjadi manusia yang sejatinya diharapkan keberadaannya di muka bumi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menciptakan manusia agar menjadi khalifah di muka bumi, agar bisa apa? Agar bisa memimpin, ya, mengatur alam semesta ini, ya, menebarkan keindahan, kebaikan dan kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak melakukan pertumpahan darah, tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Caranya apa? Dengan menjalankan nilai Islam, iman dan ihsan. Nah udah, habis itu haji. Haji apa fungsinya haji? Sebagian ulama menerangkan haji, hakikat haji adalah sebenarnya apa? Napak tilas, mengikuti jejak para leluhur dari kalangan orang-orang soleh, yaitu dari para nabi. Artinya dalam kehidupan ini kita nggak bisa pakai cara kita. Agama pun nggak bisa pakai cara kita. Kita punya uswah, kita punya qudwah, kita punya panutan di sepanjang sejarah. Kita napak tilas mereka. Bagaimana menjadi orang baik? Ikutin Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad menjadi pedagang yang baik? Ikutin Nabi Muhammad SAW. Bagaimana menjadi seorang ayah yang baik? Ikuti Nabi Muhammad SAW bagaimana menjadi seorang anak yang baik. Ikuti Nabi Muhammad bagaimana menjadi seorang murid yang baik, menjadi seorang guru yang baik, dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu tapi sebelumnya kita harus mengenal diri kita. Di Padang Arafah kita diminta untuk i'tiraf, mengaku di hadapan Allah bahwa kita ini bersalah, dan melihat kita pakai pakaian ihram, kita tanggalkan semua status-status kita. Apa namanya, raja, apa namanya disebutnya, pakaian kerajaan kita tanggalkan, mahkota kerajaan kita tanggalkan,
bintang-bintang jabatan kita tanggalkan. Kita semua sama di mata Allah SWT. Kita nggak lebih, kita adalah manusia. Ya, nah Nabi bilang man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Yang tahu dirinya siapa, maka dia akan mengenal siapa tuh Tuhannya. Kita dituntut untuk mengenal diri kita. Kita ini sama, kita ini manusia, pernah nggak ada di muka bumi ini. Di dalam surat Al-Insan Allah katakan apa? Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah berlalu suatu masa ya pada manusia di mana manusia saat itu belum pernah menjadi sebutan. Nggak pernah jadi sebutan. Manusia ini belum pernah ada di muka bumi, pernah nggak ada di muka bumi ini. Kita ini makhluk baru. Kita makhluk baru. Cuman kita lupa sama diri kita. Yang membuat kita lupa apa? Semua tuh perkakas dunia, jabatan apa, membuat kita lupa sehingga kita bunuh orang, ya enggak? Kita zalim sama orang, mentang-mentang kita jabatannya tinggi, ajudan kita bunuh misalkan, lupa dirinya adalah manusia. Nah ini semua agama tujuannya, makanya kalau agama benar-benar jalankan dengan baik, nggak salah kaprah kita beragama, rapi, selesai semua urusan-urusan kemanusiaan yang ada di muka bumi. Ya, sebenarnya itu tujuannya. Nah, semuanya berantakan karena apa? Karena ego. Semua berantakan kenapa? Karena kita masih melihat diri kita. Makanya Nabi Allah Adam, tatkala Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk menjadi khalifah, malaikat sedikit agak bingung. Bingung. Bukan protes, malaikat nggak protes, dia taat. Cuman bingung. Kok manusia yang bakal melakukan kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi ini menjadi khalifah, sedangkan kami ini senantiasa memujimu, bertakbir. Terus Allah katakan saya lebih tahu apa yang hendak saya lakukan ketimbang kamu. Terus Allah ingin buktikan, Allah berikan ajaran kepada Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullah. Allah ajari dan diserap semua ilmu pengetahuan yang layak diketahui oleh makhluk, diserap oleh Nabi Allah Adam. Kullaha, disebut kalimat kullah. Terus akhirnya dibuktikan, panggil malaikat, suruh sebutin apa yang sudah diajarkan kepada Nabi Adam, bisa gak? Terus malaikat bilang apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau, tidak ada ilmu bagi kami melainkan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguhnya engkau maha bijaksana lagi maha mengetahui. Iya, sebenarnya malaikat punya ilmu. Pertama, apa yang membuat manusia layak? Manusia punya akal, punya ilmu, bener gak? Tapi malaikat juga punya akal. Ada satu lagi, manusia punya apa? Punya keinginan, punya nafsu, keinginan. Dengan keinginan tersebut, manusia bisa mencapai keluhuran yang tertinggi. Begini nih, Nabi Adam, kita nih manusia, kalau dikasih pengetahuan, 10 pengetahuan, terus kita kuasain, kita penasaran gak? Masih pengen apa? Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahin dong. Kenapa? Kenapa kita begitu? Karena kita punya keinginan. Sampai dikuasai sama Nabi Adam. Kalau malaikat diajarin 10, diterima 10 sampai dia mati. Bahkan ada riwayat yang mengatakan malaikat dari awal diciptakan disuruh sujud, sampai sekarang sujud nggak ngangkat kepalanya, nggak minta. Kenapa? Karena nggak punya keinginan. Bukan berarti malaikat nggak bisa menguasai ilmu yang dikuasai oleh Nabi Adam, tapi karena malaikat tidak punya keinginan, sehingga malaikat tidak mencapai keluhuran yang didapati oleh Nabi Allah Adam. Tapi Allah ingin buktikan, memang benar dengan keinginan engkau bisa mulia, tapi dengan keinginan itu pula Anda bisa lebih hina daripada binatang. Kita singkatin hubungan bagaimana sama iblis. Selesai. Iblis karena sombong nggak bisa jadi khalifah. Ya, orang yang sombong jadi diktator. Ketika dia memimpin dia diktator, nggak bisa. Ilmu, ketawaduan dalam memimpin, dan satu lagi keinginan, cita-cita yang tinggi. Nabi Adam disuruh tinggal di surga sama Allah Subhanahu wa taala. Dipersilakan untuk makan semuanya yang ada, kecuali satu, jangan. Iblis berpengetahuan tinggi, tahu kelemahan manusia, dikorek keinginan Nabi Adam melalui istrinya dan lain sebagainya. Terjadilah kecelakaan.
Kenapa? Karena Nabi Adam mengikuti kemauannya, tidak berdasarkan keinginan Allah untuknya. Sehingga turunlah Nabi Adam dari surga ke bumi. Turunnya Nabi Adam ke surga ke bumi bukan karena kesalahan Adam. Cuma Allah ingin buktikan dengan kesalahan manusia akan turun derajat. Andaikan Nabi Adam tidak berbuat salah, dia tetap harus turun ke bumi karena itu misinya. Ya, jangan salah seperti apa yang dipahami oleh sebagian agama bahwa kita mewarisi kesalahan Nabi Adam. Enggak, itu salah. Ya enggak? Nabi Adam memang Allah ingin memberikan pendidikan kepada dirinya tentang bahaya nafsu apabila tidak dikontrol sesuai dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ana mau nanya, keinginan ini kalau tidak terkontrol, kita nih, ana punya keinginan, antum punya keinginan, kita hidup di muka bumi masing-masing punya keinginan. Kalau nggak dikontrol, terjadi benturan keinginan nggak? Terjadi. Kalau terjadi benturan keinginan, terjadi perselisihan nggak? Terjadi. Habis perselisihan terjadi pertumpahan darah nggak? Terjadi. Habis pertumpahan darah terjadi kerusakan di muka bumi. Itu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ciptakan manusia untuk bisa menciptakan kedamaian di muka bumi supaya tidak ada kehancuran di muka bumi. Dengan hidayah, caranya apa? Ikuti hidayah Allah. Hiduplah, jangan membawa keinginan Anda untuk diri Anda. Hiduplah sesuai dengan keinginan Anda. Hiduplah sesuai dengan keinginan Allah untuk Anda. Makanya para aulianya Allah kenapa jadi wali? Kenapa jadi wakil? Karena mereka nggak pernah melihat dirinya. Dia nggak pernah punya keinginan. Yang ada dalam dirinya adalah keinginannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat seorang wakil pegawai di dalam mensukseskan perusahaan bosnya, dia nggak punya kepentingan. Kepentingannya adalah kepentingan bosnya. Gimana caranya perusahaan ini sukses? Disenangin nggak sama bosnya orang yang seperti ini? Nah, makanya para aulia dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena mereka tidak punya keinginan. Yang ada adalah keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sudah seperti ini berhak untuk mendidik. Makanya Syekh Abu Bakar bin Salim bilang apa? Utruk munaka in aradta munana. Tinggalin keinginanmu kalau ente menginginkan keinginan kami. Karena apa? Karena keinginan kami adalah keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu bagaimana menata alam semesta. Allah lebih tahu bagaimana menciptakan kedamaian di muka bumi. Ikuti keinginan Allah untuk kita, jalani agama dengan baik. Insya Allah kita menjadi manusia mukmin muslim yang sejati. Nah, insya Allah belajar kita bermanfaat dalam waktu yang singkat ini, semoga bermanfaat. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ngeliat zaman sekarang nih, ya, Islam alhamdulillah kerusakannya luar biasa, tapi justru perkembangan Islam saat ini sudah tembus lebih dari 2 miliar manusia. Nah, mudah-mudahan 2 miliar manusia umat Islam itu mudah-mudahan memiliki kualitas beragama yang baik. Nah, kita mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu seperti ini menambah kualitas kita biar lebih baik lagi beriman dan bertakwa kepada Allah, agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sebab di luar ini makin banyak yang ngaco kan, kalau kita lihat kan, ya, apalagi zaman sekarang yang seperti dalam hadis kalau tidak salah itu, kita memegang agama ini seperti bara api, ya. Orang yang benar-benar memegang agama pasti disalahin, tapi itu justru jadi motivasi kita. Ya, nggak usah takut kalau musuh-musuh Islam dengan gampang dan dengan beraninya menentang ajaran syariat Islam, kita justru harus paling berani membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Ayo, ibadahnya jangan dikendorin. Hadir majelis ilmu ini termasuk menguatkan iman dan takwa kita. Nah, mudah-mudahan kita di Masjid As-Sa'adah setiap hari Rabu malam Kamis ada, setiap hari Senin malam Selasa, hari Selasa juga ada, dan kita di masjid-masjid, majelis, tempat-tempat lain banyak sekali yang mudah-mudahan kalau kita amalkan, ini kita jalanin, mudah-mudahan menambah kuat kita. Ya, sebab ini kerusakannya tambah luar biasa ini di luar. Ya, kita lihat tambah kerusakannya nih luar biasa, terutama yang saat ini sedang marak. Masalah apa ini? Apa? LGBT. Ini LGBT kita nggak usah kaget. Kemarin di majelis Hadrat Basaran saya sudah sampaikan. Ini LGBT memang tanda akhir zaman. Makin marak, perkembangannya luar biasa. Dulu bapak-bapak ingat gak yang umurnya jauh lebih tua dari saya nih?
Dulu kalau kita belajar di guru-guru kita di madrasah, di sekolah, tanda ciri akhir zaman, ciri mau kiamat apa? Nggak ada anak kecil, kan begitu? Katanya tanda kiamat itu ya mau kiamat nggak ada lagi anak kecil di muka bumi. Nah, kira-kira masuk gak tuh kaitan tersebut tanda-tanda akhir zaman dengan adanya LGBT? Cari rumusnya di mana orang yang pelaku LGBT bisa punya keturunan, ya kan? Makanya jangan kaget, pertumbuhan orang-orang di luar Islam di Eropa menurun drastis. Umat Islam di Eropa jangan kaget, 10-15 tahun yang akan datang Eropa jadi daratan muslim terbesar. Kenapa? Karena orang Islam gak usah diajarin, habis nikah yang ditanya apa? Kapan? Udah ngisi belum? Tapi mereka nggak mau, emansipasi wanita, LGBT, seks bebas, akhirnya pertumbuhan anak menurun drastis. Makanya sampai di Jerman, di Rusia itu sampai orang dibayar suruh kawin supaya punya anak. Kita nggak usah diajarin begitu kawin, malah sampai kepusingan. Sampai adanya apa, program apa? Tapi ini KB program buat akhir zaman nih, biar dikit keturunan ya. Jadi jangan kayak ini. Jadi memang kalau melihat tanda-tanda LGBT marak berarti kiamat sudah semakin dekat. Dan ini bukan nggak kemungkinan, banyak sekarang kampanyenya luar biasa, dibela. Yang bela kadang-kadang ulama kiai juga lagi. Ini kan sekarang mau datang nih tokoh LGBT nih. Ya, alhamdulillah majelis ulama sudah mengingatkan kepada kita agar ditolak, mentah-mentah jangan diterima. Kalau sampai negara menerima luar biasa. Karena tekanannya nih, ini kan lagi pada rame nih. Entar malam apa nih? Bola. Sampai bayangin kemarin kampanyenya luar biasa, negara-negara yang mendukung LGBT. Resmi negaranya mendukung loh. Jadi ini kampanye bukan kampanye memang besar-besaran dibiayai oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Jangan makanya kita beli lagi di perusahaan-perusahaan multinasionalnya. Kita anti LGBT tapi kita bangga minum kopi Starbucks, produk-produk yang lain mereka semua. Mereka juga terang-terangan membela. Itu logonya udah ada kok, logo LGBT apa tuh, melalui apa? Pelangi itu. Hati-hati tuh, cek di sekolah yang itu. Jangan kita malah beli. Ini bagian dari iman kita nih untuk bela agama Allah. Nah, kita pengen mudah-mudahan anak-anak kita jaga. Kita nggak, jangan dikira ini hal biasa ini Pak. Oh sekarang enggak, web aman web. Kita baru ada kejadian tiba-tiba anaknya nggak mau kawin, ujung-ujungnya ngapain? Maunya sejenis, na'udzubillah. Bukan nggak kemungkinan karena dirusak. Rusaknya bukan hanya dengan budaya, bukan dengan handphone aja, tapi dengan makanan loh. Makanan banyak zat-zat yang sekarang diciptakan, obat-obatan segala macam yang memang mempengaruhi apa? Kualitas seks kita dirubah memang. Hati-hati. Ya, jadi ini mudah-mudahan ini semakin jaga, mudah-mudahan kita terbebas daripada fitnah akhir zaman. Jadi LGBT ini termasuk tanda akhir zaman. Kenapa? Akan sedikit keturunan. Makanya insya Allah kalau kita bentengin diri kita, keluarga kita, insya Allah kita akan terbebas daripada fitnah akhir zaman. Tadi sebagaimana Habib Hasan sudah ingatkan tentang pandangan kita beragama, mudah-mudahan kita makin lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin.